Selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Esther Monica Pakpahan di program V1 News. Kita mulai berita utama hari ini dengan peringatan Hari Buruh Internasional. Dalam momentum Hari Buruh Internasional yang diperingati hari Kamis tanggal 1 Mei 2025, ribuan buruh dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta. Mereka menyuarakan 6 tuntutan utama kepada pemerintah yang dianggap paling mendesak bagi kesejahteraan pekerja. Tuntutan tersebut mencakup pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, kenaikan upah minimum sebesar 15%, penolakan PHK sepihak, jaminan menyeluruh, pengesahan RUU PPRT, dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Aksi peringatan Hari Buruh 2025 berlangsung dengan meriah meski di bawah terik matahari yang menyengat. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja tampak antusias membawa bendera serikat, menyanyikan yel-yel, dan mengikuti berbagai orasi dari para tokoh serikat buruh. Menariknya, aksi ini juga diramaikan oleh sejumlah selebriti tanah air seperti Raffi Ahmad dan beberapa artis lainnya. Kehadiran mereka disambut meriah oleh massa yang hadir. Selain itu, puncak acara ini ditandai dengan pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan penghormatan kepada seluruh pekerja Indonesia yang disebut sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Untuk kemakmuran rakyat, itu perintah Undang-Undang Dasar. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Pidato tersebut mendapat respon positif dari para buruh, meskipun sebagian besar massa tetap berharap ada langkah nyata dalam waktu dekat. Aksi ini masih berlangsung secara damai dan kondusif hingga sore hari. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, Polsek Metro Gambir di bawah Polda Metro Jaya meniadakan kebijakan ganjil genap di sejumlah titik strategis di ibu kota. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipatif terhadap melonjaknya volume kendaraan, khususnya dari arah Banten dan Jawa Barat. Diperkirakan sekitar 4.000 hingga 5.000 bus membawa rombongan buruh menuju Jakarta untuk mengikuti sejumlah peringatan. Situasi ini memicu kepadatan lalu lintas di Jakarta Pusat, termasuk kawasan Monumen Nasional atau Monas. Peniadaan ganjil genap bersifat sementara dan hanya berlaku pada tanggal tertentu. Polsek Metro Gambir memastikan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas selama perayaan Hari Buruh berlangsung. Adanya banyak kendaraan dari Banten, Jawa Barat, ada sekitar 4.000 sampai 5.000 bis, sehingga kita perlu untuk meniadakan ganjil genap untuk keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Nah, untuk berikutnya ya seperti normal kembali nanti untuk ganjil genapnya. Meski sempat terjadi kepadatan di sejumlah ruas jalan, arus kendaraan secara umum masih dapat dikendalikan berkat koordinasi antar instansi. Petugas kepolisian juga disiagakan penuh guna memastikan situasi di lapangan tetap aman dan lancar. Berita selanjutnya datang dari Kota Bogor, di mana para pengrajin tahu mulai merasakan dampak dari kenaikan harga kedelai dunia. Bagaimana dampaknya terhadap industri lokal? Kenaikan harga kedelai dunia mulai berdampak langsung pada para pengrajin tahu di Indonesia. Menurut Mulyana, pemilik pabrik tahu Laksana Mandiri, harga kedelai yang selama ini diimpor dari Amerika Serikat mengalami lonjakan akibat ketegangan perdagangan global. Sejak 3 pekan terakhir, harga kedelai terus meningkat sehingga membuat biaya produksi tahu semakin berat bagi para pengusaha kecil. Dalam keterangannya, Mulyana menyebutkan bahwa harga kedelai naik sekitar Rp50 per kilogram setiap kali transaksi. Hingga kini, akumulasi kenaikan mencapai Rp250 per kilogram.
Kondisi ini memaksa para pengrajin melakukan penyesuaian harga jual produk mereka. Ya, secara bertahap dari kan saya nebus kedelai per pekan ya. Setiap nebus kedelai itu naik per kilogram Rp50, nyampe sekarang udah 4 kali naik, 4 pekan, berarti udah Rp250 per kilogram naiknya. Untuk menjaga kelangsungan produksi, pabrik tahu laksana Mandiri terpaksa menaikkan harga jual produk mereka sebesar 10%. Harga satu loyang tahu kini mencapai Rp55.000, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Meskipun demikian, kenaikan harga ini tetap menjadi dilema, karena daya beli konsumen di pasar masih sangat sensitif terhadap perubahan harga sekecil apapun. Demikian laporan utama kami hari ini. Tetap bersama kami di V1 News untuk informasi aktual lainnya. Saya, Esther Monica Pakpahan, pamit undur diri. Sampai jumpa.